ini sekarang adalah Yohanes 12 ayat 37 sampai 50. Minta maaf kalau ada yang mau masuk, tapi karena namanya aneh, jadi saya minta Ariel untuk tolak. Minta maaf ya, kalau itu saudara, keluarga saudara atau orang yang saudara undang, karena di situ ditulis tim secret ya. Menakutkan itu namanya. Jadi tidak diterima. Ini mau apa ya? Mau ibadah tapi kita tolak ya, nggak enak banget ya. Tapi namanya menakutkan sekali. Nggak tahu ya dari apa, ada yang kita undang atau apa. Minta maaf ya, sekali lagi minta maaf kalau kami tidak bisa terima. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk semua kasih sayang Tuhan. Kami boleh menikmati berkat Tuhan. Dari tempat yang berbeda, kami bersekutu bersama-sama kembali hari ini. Terima kasih Tuhan, untuk begitu banyak hal indah yang Kau beri. Engkau lindungi kami setiap saat dan tidak meninggalkan kami. Engkau memberkati kami dengan limpah. Engkau menunjukkan bahwa Engkau berkuasa atas hidup kami. Ada begitu banyak kesalahan dalam hidup kami memang, yang kami lakukan setiap hari, setiap saat bahkan, tetapi pengampunan Tuhan yang indah selalu melingkupi kami. Ada saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan, bahkan dengan kesehatan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Terima kasih karena kami tetap percaya kepadamu, karena kami tidak mungkin lepas darimu. Kami bersyukur hari ini kami sudah membaca dan mendengar pembacaan firman Tuhan, dan sekarang kami akan merenungkannya. Kami mohon kemurahan Tuhan untuk memberkati kami. Tolong kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini tim secret ini kasihan sekali ini, dari jam berapa tadi? Kalau kita bisa hubungi, kita mau bilang dia tolong ganti nama. Takut ini kita namanya. Timnya menakutkan namanya. Ya apa boleh buat? Apa teman hamba Tuhan kah? Atau dari mana? Kalau saudara lihat di WA saya ada gambar rumah di hutan, di kaki gunung gitu, kaki gunung atau pokoknya di hutan, di pinggir hutan itu. Itu sebenarnya gereja yang dilayani oleh Pendeta Hasan Mendaun pada waktu lalu di Bualo itu di Sulawesi Barat. Jadi di sana dia ada itu. Jadi kalau saudara lihat di ini saya mengambil gambar itu karena dia mengirimkannya kepada saya. Dia tanya pada saya, Pak Sony, kira-kira orang-orang yang ada di Bualo ini masih bisa dilayani enggak? Saya tanya kenapa? Tidak ada hamba Tuhan di sana. Tidak ada hamba Tuhan di sana. Mereka punya tempat beribadah walaupun dari kayu-kayu yang saya lihat juga sudah lapuk. Tapi ada orang percaya di sana, saudara. Ada orang percaya yang berada di satu tempat yang dengan kuat menunjukkan iman mereka kepada Tuhan. Ada orang percaya yang dengan berserah diri sebegitu rupa, tetap bersama-sama dengan Tuhan, sekalipun tidak ada pelayan di sana. Mereka tetap setia. Sangat sulit menjadi orang setia pada saat ini, saudara. Tetapi menjadi orang-orang yang penakut sangat mudah pada saat ini. Ya. Sangat mudah. Apalagi yang kita baca di dalam Yohanes pasal 12 ayat 37, itu ada di ayat yang ke-42, 37 sampai 43 tentang bagaimana tanggapan orang terhadap apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus katakan. Setiap orang punya tanggapan terhadap apa yang Yesus katakan dan apa yang Yesus buat. Setiap orang punya dalih. Setiap orang punya cara untuk membenarkan diri supaya menghibur dirinya. Supaya menghibur dirinya. Ini di sini kalau saudara lihat di pasal 12 ayat 37, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Sudah ada mujizat, kok nggak percaya, saudara? Padahal manusia itu kan suka sekali percaya kalau dia lihat langsung apa yang dilakukan.
Kalau cuman dikatakan kayaknya masih lewat saja. Ya kan? Masih belum begitu kuat itu kalau cuma dikatakan. Tapi ini Yesus sudah lakukan sesuatu. Lazarus sudah bangkit. Ya, kalau saudara lihat di situ Lazarus sudah bangkit. Sepanjang kitab Yohanes kalau saudara perhatikan begitu banyak hal luar biasa yang Yesus buat. Yang paling terakhir yang kita bahas di pasal 11 adalah 4 hari Lazarus mati dan Yesus bangkitkan. Bahkan Lazarus sudah jalan-jalan, sudah makan bersama-sama di rumah Simon, sudah melakukan banyak hal, tapi banyak orang tidak percaya kepada Tuhan. Sekalipun mereka sudah lihat apa yang Tuhan lakukan. Bukankah memang seperti itu manusia? Saya tidak mungkin percaya kalau saya tidak lihat. Saya mau percaya kalau saya lihat, gitu ya. Kalau saya lihat saya percaya, tapi ini mereka sudah lihat, kok nggak percaya juga. Bagaimana nih orang-orang ini? Aneh ya, orang-orang aneh. Tapi bagaimana ya kalau mau bilang aneh? Sama kayak kita ya, mungkin ya sama ya. Kita sudah nikmati berkat Tuhan, Tuhan sudah berkati setiap waktu, sepanjang waktu lalu sudah. Tapi hari ini kita masih pikir, apa benar ya? Apa benar ya? Tapi ini masa sulit, Pak. Tapi ini kan masa sulit, ini kan masa seperti ini. Apa benar ya? Mungkin kita tidak percaya, bukan. Kita apa ya? Kita tidak seperti orang di sini yang percaya Yesus lakukan. Tapi sebenarnya di dalam banyak hal kita sudah dikatakan dalam Alkitab. Sikap-sikap kita sudah dikatakan dalam Alkitab. Apa yang ada di hati kita sudah ada di Alkitab. Cuma memang seperti ini yang dikatakan berikut. Supaya genap firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Sudah dikatakan jauh sebelumnya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan akan dinyatakan? Sudah dikatakan dari lama, sudahlah katakan lama. Tuhan mengasihi manusia. Tapi nanti ada manusia-manusia yang sudah menikmati berkat Tuhan, sudah lihat apa yang Tuhan lakukan, tetap saja tidak percaya. Tetap saja hidup di dalam ketidakpercayaan. Ini kasihan sekali ya orang kayak begini. Tapi orang itu adalah saya, orang itu adalah jemaat yang sedang ada di gereja ini, dan orang itu adalah saudara. Bukan? Maaf kalau bukan saudara. Tapi itu adalah saya. Ya, yaitu sudah menikmati begitu banyak, kita sudah lihat apa yang Tuhan lakukan. Tetapi Alkitab juga katakan, Tuhan, ya, coba kalau kita, oh Tuhan sudah berkati saya limpah, Tuhan berkati, tapi kan, gitu ya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Siapa Tuhan? Kepada siapa? Bagaimana Tuhan? Tapi Tuhan sudah katakan itu. Saudara perhatikan, orang Israel berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam PA saya katakan, mereka jalan dari Mesir ke Kanaan. Bersama-sama dengan Tuhan. Apakah hidup mereka menderita? Harusnya tidak. Karena bersama-sama dengan Tuhan. Karena bersama-sama dengan Tuhan. Tapi bukankah mereka selalu mengeluh? Padahal mereka bersama-sama dengan Tuhan. Apakah mereka menderita? Harusnya tidak. Tapi apakah mereka mengeluh? Harusnya tidak. Harusnya tidak. Lazarus sudah bangkit. Hal yang paling sulit. Yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Dilakukan oleh Tuhan. 4 hari dia mati. Lazarus mati dan Tuhan bangkitkan. Banyak orang yang menolak Yesus. Tapi ada juga orang yang datang. Saya katakan minggu lalu. Orang Yunani datang pada Tuhan. Tuhan bilang, aku akan menarik semua orang datang padaku. Aku akan menarik semua orang datang padaku. Kok seolah-olah Tuhan Yesus kalah ya? Kan dia bilang dia akan menarik semua orang datang padaku. Kenapa ada orang tidak percaya? Kenapa? Kasihan sekali ya. Tuhan akan tarik semua orang datang padanya. Tapi kenapa ada orang tidak percaya? Saya pikir mereka takut rugi. Saya pikir. Tapi mungkin juga bukan takut rugi. Tapi memang ada orang yang seperti itu. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Rasakan apa yang Tuhan lakukan. Nikmati apa yang Tuhan lakukan. Tapi Tuhan, Ia membutakan mata dan mendegilkan hati mereka.
supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ketika ada orang tidak percaya pada Tuhan, Tuhan sudah katakan sebelumnya, aku datang untuk menarik semua orang datang padaku. Tapi ketika ada orang tidak percaya, Tuhan akan butakan. Kalau engkau sudah menikmati berkat Tuhan, tapi engkau masih mengeluh juga, Tuhan ambil. Dari mana ayatnya? Nih. Jadi nggak boleh mengeluh? Enggak. Boleh, saudara. Ya kan? Kenapa boleh? Itulah saya. Itulah kita, kan? Ya kan? Susah sekali. Bagaimana hidup nggak mau mengeluh? Coba. Saudara ada resep nggak? Coba tolong bantu. Supaya khotbah ini lebih enak, kira-kira saudara punya resep nggak? Bagaimana hidup tidak mengeluh? Bagaimana hidup tetap jalan lurus? Begitu. Ada nggak ya kira-kira ya? Kalau ada, saudara, Tuhan nggak tulis lagi nih ayat ini. Ya, kenapa? Tuhan bukan tidak mau orang selamat, tapi dia tulis kembali. Dia nyatakan lagi nubuat pada zaman Yesaya itu. Dia katakan lagi supaya ingat, jangan seperti itu. Jangan seperti orang-orang yang tidak percaya itu. Karena aku akan butakan hati mata mereka. Aku akan degilkan hati mereka. Sehingga tidak akan ada lagi saat bagimu untuk balik pada Tuhan. Bahaya sekali, saudara. Bahaya sekali kata-kata Tuhan di sini. Bahaya sekali kalau Tuhan bilang, aku akan menarik semua orang datang padaku. Akulah kebangkitan dan hidup. Aku mati bagimu untuk menyelamatkanmu. Tapi engkau menolak itu, kelar. Nggak punya siapa-siapa lagi. Ya, tapi susah sekali dia berubah. Nah, itu saya, itu kita. Nanti kita lihat ke bawahnya. Ketika ada orang yang mendegilkan hati, ketika ada orang yang keras hati, saya akan bilang begini, Pak Yanto, Pak Agung, biarin aja dia. Pak Yudi, para penatua, biarin aja mereka. Ngapain juga? Tuhan sudah keraskan hatinya. Ya kan? Kebaskan debu dari kaki kita. Biar saja dia binasa. Kenapa lagi kita mau urus orang kok nggak mau? Ya kan? Ini loh ayatnya. Orang kok nggak mau? Biar aja. Ya kalau dia datang, kalau dia mau melayani sama-sama oke, kalau dia mau percaya Yesus oke, kalau dia mau hidup untuk Tuhan oke, kalau tidak kan kita tidak rugi. Biarin aja. Apalagi ada doktrin begini. Tuhan memilih orang untuk selamat dan Tuhan menghukum orang. Ada doktrin itu kan. Tuhan memilih orang selamat dan Tuhan memilih juga, Tuhan menentukan juga orang untuk binasa. Ya sudah, memang mereka itu yang ditentukan untuk binasa. Syukur kita bukan penganut doktrin itu ya. Kita bukan penganut doktrin itu. Jadi, mau bagaimana? Orang dia nggak mau, rugi kita ngurus orang kayak begitu. Biar aja. Ya, mau apa? Coba. Saudara sepikiran dengan saya nggak begitu? Hah? Yang malas-malas melayani akan bilang begini, benar Pak Sony itu. Betul itu. Yang kerjanya cuma ngomong doang nggak melayani, pasti bilang begini, betul itu Pak Sony. Begitu aja, biar aja. Tapi yang sibuk dengan uang untuk tambah bayar gedung bilang begini, jangan Pak Sony. Biar dia nggak bersekutu, yang penting dia tahu nomor rekening. Dia datang. Ya kan? Tapi yang malas melayani, yang cuma tahu lihat dari jauh, itu kan kegagalan Pak Sony, kegagalan pengurus. Kenapa kalian tidak urus? Nah, itu mulut kayak begitu juga tuh. Itu kalau udah martilu, tato, jadi martilu orang naruh bilang. Apa boleh? Hah? Apa Tuhan begitu? Apa Tuhan bilang segera setelah dia degilkan hati mereka, Tuhan berhenti? Tuhan nggak sabar nggak kepada orang kayak begitu? Hah? Seperti Pak Sony nggak? Kalau dia nggak datang, ya dia nggak datang, Pak Sony bela diri. Nggak, dia memang sibuk. Oh, dia kerjanya susah. Pak Sony bela diri begitu. Ya kan? Apa Tuhan begitu? Apa Tuhan seperti itu?
Apa Tuhan ketika ada orang tidak percaya, ketika ada orang percaya tapi malu-malu? Nah, di sini kan ada, kalau saudara lihat. Ada banyak di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan, supaya mereka jangan ditolak di bait Allah. Saya sebenarnya percaya, tapi kalau saya percaya, lalu bergabung dalam persekutuan yang benar, saya percaya, nanti kerja saya, nanti pemimpin-pemimpin, nanti seperti ini dan itu, nanti yang ini bagaimana, nanti yang itu bagaimana. Akhirnya, apa yang terjadi? Ngumpet. Orang percaya yang ngumpet. Seperti, kata saya, ada siapa itu? Pendeta perempuan yang hebat itu? Joyce Meyer. Dia bilang begini, ada tipe orang percaya burung merak katanya. Suka pamer kecantikan. Ada tipe orang percaya seperti, pokoknya dia bilang orang percaya kayak binatang. Contoh, tapi Alkitab kok bilang begitu. Kalau engkau lihat burung, burung dikasih makan sama Tuhan. Kalau engkau pemalas, belajar pada semut. Tapi saya mau bilang hari ini ada orang percaya seperti tikus. Ngintip, kalau aman baru keluar. Oh, jangan tikus terlalu jahat tikus. Seperti burung yang saya kasih makan di luar itulah. Seperti burung apa itu? Hah? Burung gereja sama ada yang gede itu, yang sayap putih. Kutilang. Kutilang itu saya kasih makan. Dia dari atas, dia begitu. Kutilang bukan itu bunyinya. Tralalala gitu. Itu trilili, salah saya. Kutilang bunyinya trilili ya. Kutilang. Trilili. Jadi saya tunggu-tunggu kok kutilang, Yosi kok ikut. Ini burung apa? Kutilang. Kok bunyinya harusnya trilili kan menurut aku. Itu kepada orang Kristen kutilang. Saya kasih makan dia dari jauh. Dari atas dia. Kalau saya mundur, dia datang. Makan, dia lari lagi. Tapi bukan orang Kristen GABSD. Ini orang Kristen di sini. Di sini. Makan pukul lari orang bilang. Apa? Kalah ganti. Ya kan? Gitu. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya terus terang. Bapak orang percaya Kristen? Iya. Ya kan? Tapi kalau dalam tekanan, Bapak orang Kristen. Aduh, sayang sekali ya Bapak orang Kristen ya. Kalau Bapak bukan Kristen, kita bisa kerjasama loh di bisnis sebenarnya. Tapi Bapak Kristen, oh enggak, saya Kristen enggak terlalu ini sih saya. Saya kadang kalah kalau saya jadi bingung juga dengan agama itu. Bagaimana tuh Kristen? Kalau Bapak begitu, bisnis kita lancar ya. Nanti Bapak ada proyek, nanti saya kasih. Yang penting Bapak hidup ya. Jangan terlalu, apa ini dulunya lah. Jangan terlalu, gimana ya. Orang yang lagi ngurus proyek, lagi mikir begini, Pak Sony nyindir atau apa ini? Oke, kita gantilah. Yang lagi bikin kue. Ibu ini orang Kristen yang bikin kue ini. Iya Kristen. Aduh sayang ya Ibu Kristen. Soalnya saya takut kalau orang Kristen itu kan ada dicampur dengan macam-macam. Ya kan? Ya terus balik. Oh enggak, tapi saya Kristennya dulu waktu kecil saya, waktu Natal dulu, saya Kristen. Tapi sekarang saya lagi, apalagi dalam keadaan sulit begini Ibu, mendingan kita jangan usah mikir agama. Yang penting kita bisa hidup. Bukan orang Kristen GABSD lagi. Orang Kristen di sini. Ya kan? Apa namanya? Orang Kristen yang warna-warna itu. Kalau biru ya biru, kalau kuning ya kuning, bunglon. Tapi ini bukan bunglon ini, bukan. Ini karena ditekan. Ditekan sama para Sanhedrin ini. Ditekan sama Farisi-Farisi, Pak Sony, Pak Jimmy, Pak Agung, Pak Yudi, Pak Yanto, Pak Rehan, siapa lagi tuh? Oh, ibadah. Harus benar. Mereka nggak jadi datang. Ada dua orang. Tidak percaya dan percaya tapi ngumpet. Kita nggak termasuk di situ. Kita betul-betul orang percaya gitu. Kita bukan orang percaya yang penakut. Nggak ada kita. Oh, kita ini orang percaya yang betul-betul berani. Ada COVID di luar sana, banyak sekali. Ini datangnya orang-orang ibadah di sini. Apa penakutnya orang-orang ini? Nggak ada.
Ya kan? Ada banyak sekali pergumulan, saudara masih hadir dalam ibadah ini, kan hebat. Jadi kita bukan orang-orang ini, bukan. Tetapi mungkin kita adalah orang-orang yang kalau ada orang menolak apa yang kita sampaikan ketika kita bicara tentang Injil, kita akan bilang begini, memang orang binasa kok satu ini. Yang orang neraka nih manusia ini. Manusia neraka ini. Udah dikasih tahu yang benar, nggak mau, neraka. Apa Tuhan seperti itu yang saya katakan tadi? Apa Tuhan Yesus seperti itu? Tidak, saudara. Tidak. Untuk itulah aku datang. Tuhan tidak pernah kehabisan kesabaran. Tuhan tidak. Benar saudara, ada saat saudara kita boleh bersembunyi sedikit untuk mengumpulkan keberanian dan tampil dengan kuat. Bukan bersembunyi sedikit dan sembunyi terus menerus, bukan. Kita bisa bersembunyi sedikit. Saudara pernah lihat di situ Tuhan Yesus setelah itu dia pergi, ya. Dia pergi dan tidak menunjukkan dirinya kepada orang-orang di situ. Ya. Karena waktunya belum dekat, belum tiba. Ada saat memang kita lemah sekali. Ada saat kita lemah dan akhirnya kita tidak menunjukkan diri sebagai orang percaya. Tetapi saudara, kita tidak pantas terus-menerus seperti itu. Kita pasti akan balik, pasti. Pasti balik. Kenapa? Karena di bawah sini, ketika Tuhan Yesus berseru, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kenapa orang-orang Farisi, kenapa para pemimpin itu sulit sekali menjadi percaya pada Tuhan Yesus? Kenapa mereka menghadang orang yang mau percaya pada Tuhan Yesus? Kenapa mereka menekan orang yang mau percaya pada Tuhan Yesus? Begini yang mereka bilang, kalau kamu percaya pada Yesus, kamu kira Dia siapa? Kita punya Allah. Allah kita itu di sorga sana. Dia yang milik kita Taurat. Dia Allah satu-satunya. Yesus itu bukan Allah. Kenapa kamu mau percaya padanya? Itu yang mereka katakan. Itu yang membuat orang Farisi tidak percaya pada Tuhan Yesus. Itu yang membuat orang Saduki tidak percaya pada Tuhan Yesus. Tidak mungkin ada kebangkitan orang mati. Dia bilang kepada mereka, Allah kita di sorga. Allah kita di sana, kudus Dia. Dia tidak mungkin datang seperti ini. Bukan Allah Dia ini. Bukan. Yesus bukan Allah. Allah kita ada di sorga. Dia adalah Bapa kita. Dia ada di sorga. Dia berikan hukum-hukum kepada kita. Dia beri aturan kepada kita. Lalu Tuhan Yesus katakan kepada mereka itu, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Kalau engkau percaya padaku, engkau tidak percaya padaku saja, tapi engkau percaya kepada Dia yang mengutus aku. Bukankah aku sudah tunjukkan kepadamu, aku dan Bapa adalah satu? Itu di Yohanes pasal 10, saudara. Bukankah aku sudah katakan, akulah kebangkitan dan hidup? Itu Yohanes pasal 11, saudara. Bukankah sekarang aku mesti katakan padamu, aku datang dari Bapa. Kalau engkau lihat aku, engkau lihat Bapa. Kalau engkau lihat aku, dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Begini Bapa, seperti ini Bapa. Begitu Dia mengasihimu, begitu sakit ketika orang menolak Dia, tapi Dia tetap mengasihimu. Dia bukan Sony Roland Pontolawokang yang ketika orang tidak percaya akan bilang, tinggalkan saja Pak Agung, tinggalkan Pak Yudi, tinggalkan mereka. Dia bukan seperti itu. Dia datang kepada mereka sampai akhir zaman. Dia mengasihi mereka sampai akhir zaman. Saudara boleh baca itu di ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan terjadi, akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengasihi manusia sampai akhir zaman. Tuhan Yesus mengasihi kita walaupun kita banyak kali goyang. Tuhan mengasihi kita sampai akhir zaman. Dia tidak datang untuk menghakimi kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Saudara baca ayat itu di sini. Ayat 46, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada aku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jika seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, aku datang untuk menyelamatkannya. Aku tidak menghakimimu, aku datang untuk menyelamatkanmu. Tugas kita ternyata, saudara, bukan menghakimi orang, tapi menyelamatkan. Tugas kita bukan menghakimi orang. Tugas kita adalah menyampaikan bahwa Yesus mengasihimu sampai akhir zaman. Kalau engkau tidak percaya, bukan Yesus yang akan menghakimimu, tapi firman.
Yang sudah ada di sini akan bilang padamu, terlambat engkau percaya. Karena dia dulu mengasihimu, tapi engkau menolak dia. Itu sudah di pintu akhir, saudara. Sudah di pintu akhir sana. Ketika sampai di sana, lalu saya mau percaya. Tidak, engkau terlambat. Karena dia sudah katakan dia mengasihimu. Dan engkau mengabaikannya. Saudara, kalau engkau tidak bersyukur sekarang, itu praktisnya. Yang akan hakimi bukan Tuhan. Kalau engkau berjuang sekarang dengan dirimu sendiri, bukan Tuhan yang menghakimi. Nanti sampai di ujung sana, terlambat. Saya ingat sekali dengan seorang ketua lansia Gereja Alkitab Anugerah BSD. Dia bilang pada saya, Pak Sony, coba ya, kalau saya masih muda, saya sudah tahu Yesus. Karena dia bukan Kristen sebelumnya kan. Saudara kenal orang. Coba ya, kalau waktu muda saya kenal Tuhan Yesus, saya akan melayani Tuhan. Tapi sekarang saya tidak bisa ya. Saya sudah tua, saudara. Dia bilang ke saya sudah tua, Pak Sony. Bagaimana? Saya bilang tidak, Pak. Masih ada waktu melayani Tuhan. Dan saya memuji orang tersebut. Sampai hari ini masih ada di hati saya. Setiap kami datang padanya, dia menyanyi. Dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi dia menyanyi, ada satu sobatku. Saudara kenal orang itu? Sampai di akhir hidupnya dia bilang, tolong jangan lupa. Tolong ingat nih Bapak yang dapat mandat ini. Tolong urus yang namanya lansia, Pak. Ingat Pak ya. Ya, ketika dia sampai di akhir nafasnya, dia masih bilang, Pak Sony, kita terus mesti melayani ya. Saudara, bagaimana dengan orang-orang muda sekarang? Sulit sekali hidup? Sulit. Tapi ada waktu nggak buat Tuhan? Ada waktu nggak buat Tuhan? Ada? Mau digunakan? Atau tunggu nanti? Engkau terakhir. Karena bukan Tuhan yang menghakimi kita. Tuhan menyelamatkan kita. Ya, Tuhan menyelamatkanmu. Tuhan menyelamatkan kita, bukan menghakimi kita. Karena yang menghakimi itu sudah ada. Firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dia bilang pada orang Israel, tadi saya katakan, aku dan Bapa satu. Kamu kira kamu percaya pada Bapa, tapi tidak percaya pada aku, kamu selamat? Tidak. Kalau kamu percaya pada Bapa, akulah jalan kebenaran dan hidup, itu nanti Pasal 14. Saya dengan seorang remaja tanya pada saya, Pak Sony, apakah sama Allah kami, Allah kita, dengan Allah yang bukan Allahnya kita? Saya bilang beda. Allah kita, kalau mereka mau percaya pada Bapa, mereka mesti lewat satu jalan, yaitu Yesus. Karena Yesus akan membelamu. Saya bilang ke dia, Yesus yang akan berdiri dan membela engkau ketika engkau berdosa. Ketika engkau melakukan sesuatu yang tidak pantas, Yesus berdiri di hadapan Bapa dan bilang pada Bapa, Bapa, aku sudah mati di kayu salib untuk dia. Aku sudah tanggungkan dosanya di dalam hidup saya. Aku sudah melakukan itu. Bebaskan dia, Bapa. Jadi saudara, ada pembela bagi setiap orang percaya. Tetapi jika engkau tidak dibela Tuhan, kelar hidup lo. Kelar. Kalau engkau tidak sampai dibela oleh Tuhan. Saudara tahu enggak? Kalau kita tidak dibela sama Tuhan, makanya di dalam renungan harian kan pernah saya tanya kepada saudara. Apakah hari ini saudara merasa Tuhan sedang menjaga saudara? Apakah ada satu detik Tuhan mengabaikan saudara? Saudara tahu, kalau Tuhan mengabaikan kita satu detik saja, tamat kita. Tamat kita. Jadi jangan coba-coba tidak menghargai Tuhan, karena dia mengasihi saudara. Jangan ada alasan apapun dengan Tuhan. Berbahaya. Kenapa? Karena dia bayar kita mahal. Karena Bapa yang suruh dia turun dan mati di kayu salib. Bapa yang suruh dia melakukan semua hal supaya orang percaya padanya. Sayang sekali kalau ada orang percaya ngumpet. Sayang sekali kalau ada orang percaya tapi nggak berani. Selalu punya hati yang cuma ngomong begini. Makanya diurus dong itu. Itu orang percaya apa kayak begitu? Hah? Orang percaya apa? Orang percaya seperti apa? Orang percaya itu bilang begitu.
Dia bilang gini, aku telah datang kepada setiap orang yang percaya kepadaku supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Saudara, kalau di kegelapan kan nggak ada yang benar ya, ya kan? Ada pohon di situ, tabrak aja, iya kan? Ada kotoran, batu, kan ada orang Manado. Kotoran kah? Atau apa? Kalau terang kita lihat, saudara, kotoran menyingkir, batu menyingkir, atau duduk di atas sambil mikir, kenapa nih batu di sini? Loncat ke batu. Ada. Ya kan? Kalau terang, kalau gelap. Bukankah yang gelap itu yang akhirnya Tuhan bilang degil? Sudah dibilang sama Tuhan, tapi tetap aja mengeraskan hati, degil namanya. Mungkin dia tidak hidup dalam terang, hidup dalam kegelapan. Dan saudara tahu, kalau saudara bersalah lalu ditegur Tuhan, dan saudara mau berubah, sakit sekalinya bukan main. Saudara mau berubah, orang bilang begini, memang benar kamu. Susah, saudara, aduh sulit sekali saudara, benar. Pernah coba nggak? Coba deh saudara bikin dosa, kalau saudara mau berubah, belum tentu orang percaya saudara berubah. Iya kan? Kenapa? Karena di terang orang lihat. Kalau di terang ini masalahnya gitu. Ini kayak gini ada warna dikit aja ketahuan kotor. Kotor. Kalau di gelap nggak ada loh. Mau putih, mau merah, mau kuning. Kalau di gelap putih kelihatan. Tapi ini gelap matanya tutup maksudnya. Bukan gelap begini. Itu gelap begini nih. Gelap begini nih. Gelap artinya tidak melihat apa-apa, tertutup sama sekali matanya. Tidak melihat Tuhan. Saudara ingat pada waktu Allah pertama menciptakan, dia ciptakan apa? Diciptakan langit dan bumi, baru dia pisahkan gelap dan terang. Kenapa diciptakan terang? Supaya dia bisa lihat. Bukan, saudara. Tuhan ciptakan terang bukan supaya Tuhan bisa lihat mana si Sony itu. Belum ada Sony waktu itu. Adam juga belum ada. Dia, mana itu yang saya mau buat bagaimana ya? Jadi dia mesti ciptakan terang supaya dia bisa ciptakan dengan baik. Bukan, saudara. Supaya ciptaannya dapat melihat penciptanya. Supaya ciptaan itu dapat melihat ciptaan yang lain. Supaya supaya si Sony ini bisa lihat. Oh, itu yang Tuhan buat ya. Oh, itu yang Tuhan buat di hidup Ibu Yosi ya. Di Ibu Oma Lena ya. Oh, di Ibu Tri. Oh, itu yang Tuhan buat ya. Luar biasa Tuhan sayang dia ya. Dan orang lain juga bisa lihat. Oh, itu yang Tuhan buat di hidup Inet ya. Oh, di hidup ini ya. Oh, Tuhan sayang dia ya. Luar biasa ya. Dan di dalam terang itu akan lihat itu ada orang-orang yang akan binasa ke lautan api. Mereka akan binasa. Orang-orang yang di dalam terang itu akan bilang kita mesti tolong mereka. Yudas bilang rampas mereka dari lautan api. Masih ada kepikiran penginjilan di dalam hidup orang gereja Alkitab Penuh BSD? Atau mari kita ke tempat tahu? Nanti kita balik lagi. Saya sudah janji dengan Ibu Upi, nanti kita balik lagi. Enak banget tuh apa? Ikan apa itu situ? Nanti kita balik lagi. Masih adakah itu kerinduan untuk menginjil? Hati-hati. Injil itu yang paling penting di sini. Injil yang paling penting di sini. Oke, bukan salah itu ke ini ya, ke tahu itu. Karena cuma kita berdua yang tahu Pak Agung, selainnya makan tempe. Bukan salah. Saya mau bilang ini ke kita semua, jangan sampai kita akhirnya tidak lagi nih, namanya juga masih COVID Pak. Saya diundang oleh satu pendeta, Pak Sony ikut dong di sini. Kami ada PA membahas kitab ini, kitab ini. Saya bilang, oh maaf saya nggak bisa. Kenapa Pak? Kapan Bapak belajar? Nggak sempat belajar saya bilang. Kenapa? Iya nggak sempat belajar aja, minta maaf. Tolong kirim aja materinya. Saya baca-baca kalau ada waktu. Kenapa? Saya soalnya pagi sudah ada telepon. Pak Sony, ini besok saya mau apa? Besok pagi Pak Sony saya mau berhadapan dengan hakim. Menurut Pak Sony bagaimana Pak Sony? Apakah Tuhan kehendaki? Oh, orang kok mau masuk di pengadilan tanya saya apakah Tuhan kehendaki? Saya nggak tahu lah, orang itu di pengadilan itu kan gara-gara ini ada kasus kan. Iya kan? Apakah Tuhan kehendaki ini Pak Sony? Saya tanya kenapa Ibu? Memang kenapa? Bapak ada masalah apa? Kami mau cerai Pak. Kira-kira Tuhan kehendaki? Nah, tanya Pak Sony lagi Pak. Itu jam 7 pagi Pak. Ya, 7:30 saya kirim renungan ke teman saudara-saudara saya. Lalu mulai balas, duduk terus. Ibu Yosi bilang, kamu nggak ada kerjaan, main duduk situ aja. Bantu sini cuci piring. Oh iya.
piring daripada masalah dalam keluarga. Bahaya sekali. Saya bilang ke anak-anak saya, kalian mesti belajar cuci piring. Jangan nanti kalian menikah nggak bisa cuci piring. Cuci piring. Lihat papa dulu. Papa dulu nggak tahu cuci piring. Setelah menikah baru jadi pintar. Syukur-syukur menikah. Kalau nggak menikah nggak bisa cuci piring. Benar Papa ya? Cuci piring, bisa cuci beras. Ya walaupun masak kadang-kala lembek, kadang-kala keras. Ya pokoknya kan ada. Jangan sampai nanti sudah menikah baru pontang-panting. Katanya istri saya, ini rumah apa atau apa sih ini? Kenapa? Ini kapal pecah. Saya tanya, pernah naik kapal belum? Belum. Nah, berarti jangan gunakan kata itu. Karena belum pernah. Saudara, kalau kita ada dalam terang, kita akan lihat orang. Kita tahu, ini orang di dalam Tuhan dan bukan dalam Tuhan. Dan mungkin saja orang lihat kita. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Saya nggak berani bilang begini. Kalau saudara lihat saya, seperti inilah Yesus Kristus. Nggak mungkin. Saya akan bilang begini. Nah, saudara mau lihat, saudara mau tahu tentang orang Kristen, lihat saya, mirip Pak Tamarul kan? Cara mengajarnya kan, cara menyampaikan sama nggak? Kalau naik sedikit Paulus, aduh. Apalagi Yesus, aduh. Tapi kalau dia bilang, kamu lihat Bapa, inilah aku. Kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Nah, itu baru benar, karena dia Allah. Ya? Dia bilang apa kepada manusia? Aku datang bukan menghakimi. Di bagian lain nanti dia bilang, saudara, kalau engkau menghakimi, hakimilah dengan adil. Tapi aku tidak menghakimi. Yang menghakimimu adalah Tauratmu. Itu dia bilang kepada orang Farisi kan? Kan sudah dikatakan di situ, nanti akan datang, ya kan? Kamu mesti beri persembahan korban yang tidak bercacat celah. Nah, sekarang sudah datang yang tak bercacat celah itu, tapi kamu tolak. Satu waktu kamu akan berdiri dan bilang begini, oh ternyata benar dia. Ternyata dia benar, dia memang Allah. Saudara ingat ketika dia di kayu salib dan orang-orang bilang apa padanya? Sungguh dia ini anak Allah. Itu bagi orang yang tidak percaya dan menjadi percaya. Sekarang, bagi orang percaya yang seharusnya hidup dalam terang, apakah satu waktu akan bilang begini, sayang ya, saya tidak menggunakan waktu saya. Saya terlalu sibuk dengan hidup saya, sampai saya nggak punya waktu dengan Tuhan. Atau jangan sampai kita sudah ada di sana, di alam sana, lalu bilang begini ke Bapak Abraham, ada 5 saudara saya di luar sana, masih di dunia. Tolong kirim orang untuk urus mereka. Sudah terlambat. Jadi hari ini, kalau kita mau percaya Tuhan Yesus, percaya. Hari ini, kalau kita mau melayani Tuhan, layani. Sakit melayani Tuhan, sakit. Teman saya cerita ke saya, Pak Sony, aduh susah sekali Pak. Sebagai pendeta, saya tidak dihormati. Kami tidak dihormati, Pak. Kami harus mengerjakan ini, Pak. Kami harus mengerjakan ini. Lalu saya tanya, kalau begitu pendeta kerjanya apa? Kami sebenarnya harus berurusan dengan, apa itu namanya, yang di bank. Nomor rekening. Saya tanya, ada nomor rekening kamu? Enggak ada. Kenapa? Bagaimana mau nomor rekening? Kan mesti ada uang, apa itu, tabungan pertama? Hah? Mesti ada deposit, apa namanya itu? Enggak tahu, saya kan nggak punya. Tapi ada nomor rekening loh saya. Ada ini Pak, bagaimana kita mau isi situ? Sekarang kalau kamu terima donasi, bagaimana caranya? Ya kirim ke tetangga Pak, kan tetangga ada anggota jemaat sini punya nomor rekening. Ya, yang penting kan ada. Tapi kita mau bilang apa? Kita pelayan Tuhan. Satu waktu nanti setelah itu kita baru berbalik ke belakang. Aduh, sayangnya saya nggak lakukan dari dulu ya. Sayang ya. Tadi malam para pengurus ngobrol sedikit tentang begini. Iya, kita mesti kasih ajar ini anak-anak kita. Supaya jangan sampai nanti terlambat dan akhirnya kita nggak bisa rubah lagi. Saya pernah, kalau besi ini, kalau ini, seperti ini apa bukan besi ini apa? Kawat ini, saya bisa begini-begini aja. Ya, kalau saya tempelkan di sini, susah saya mau ini. Nah, kalau saya tempel di besi yang lebih besar, susah. Oke? Yang lebih besar lagi, susah. Kalau kita masih boleh bentuk hidup kita sekarang untuk Tuhan,
Sekaranglah saatnya.